Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bahkan tidak sedikit kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sendiri ada satu surat yang berjudul surat Al-Qasas, surat tentang kisah-kisah. Dan di antara kisah yang terekam dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Saleh dan kaumnya, yaitu kaum Thamud. Hadirin yang dimuliakan Allah, kaum Thamud ini pada mulanya adalah kaum yang mungkin bisa kita katakan sebagai kaum yang diberkahi. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal itu di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 141 sampai 149. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat Thamudul mursalin idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارحين. Kadzabat Samudul mursalin. Kaum Samud telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Ketika saudara mereka sendiri Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Inni lakum rasulun amin. Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak pernah meminta sesuatu imbalan atas ajakan ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya imbalanku hanyalah dari Tuhan semesta alam. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kamu mengira akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman? Fi jannatin wa uyun. Di dalam kebun-kebun dan mata air. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Yang mana tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kamu pahat dengan terampil sebagian gunung-gunung itu untuk dijadikan rumah. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Thamud itu hidup dengan penuh kesenangan dan penuh dengan kemewahan. Kesenangan dan kemewahan itulah yang kemudian membuat setan, membuat mereka menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan perlahan-lahan mereka mengingkari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat Asy-Syu'ara ayat 151. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Alaq ayat 6 dan 7, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalla, ketahuilah, innal insana la yadgha, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Jamaah yang dirahmati Allah, benar-benar manusia kita ini jika merasa diri kita kaya dan mampu, serta tidak membutuhkan orang lain, maka kemungkinan besar dia akan bertindak semena-mena dan melampaui batas yang sudah ditetapkan. Kalla innal insana la yatgha, ketahuilah sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas. Al-insan dalam ayat itu, dalam asbabun nuzulnya dimaksudkan, dalam tafsirnya dikatakan itu adalah Abu Jahal, yang pada waktu itu merasa menjadi pemimpin, kaya, dan mampu untuk menguasai seluruh orang yang ada di kota Mekah. Sehingga dia berbuat semena-mena kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini tidak berlaku bagi semua orang, tetapi potensi melampaui batas itu ada dan niscaya dalam diri setiap manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah berusaha untuk mendapatkan rezeki dengan segala cara yang halal. Ilmu pun sudah ditambah untuk itu. Pergaulan sudah kita perluas. Relasi kita perbanyak. Semua aturan main yang benar dalam bisnis sudah kita terapkan. Bukan hanya sekedar teori. Tetapi ternyata hasilnya juga belum memberikan hal yang baik. Kita belum menjadi orang-orang yang kaya. Ada saja penyebab yang menjadi rintangan untuk keberhasilan itu tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Dan itu semua datang di luar kemampuan kita sebagai manusia. Doa tidak pernah ketinggalan. Ketaatan kita kepada Allah tidak pernah kita abaikan. Restu dan doa orang tua juga sudah menyertai usaha kita. Tapi kenapa kita belum sukses? Dalam bisnis kita, dalam perdagangan kita. Apa kira-kira yang terjadi dalam diri kita ini? Kenapa Allah tidak mau memberikan apa yang kita inginkan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ayat berikut bisa menjadi salah satu jawaban atas kegundahan terhadap semua persoalan yang kita alami hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau basatallahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzalu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah kemudian menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran-ukurannya. Sesungguhnya Dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa sesungguhnya Allah amat menyayangi kita. Allah maha tahu, boleh jadi bila pintu rezeki itu dibukakan kepada kita saat ini, kita akan menjadi orang-orang yang lupa diri. Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita terlebih dahulu dan menyadarkan diri kita perihal yang menyangkut dengan rezeki-rezeki ini. Allah ingin kita berusaha lebih dalam lagi supaya bisa memahami dan menginsafi apa yang harus dilakukan bila Allah sudah membukakan pintu rezekinya suatu saat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyebab berikutnya, kaum Samud dibinasakan oleh Allah setelah yang tadi mereka adalah berlaku israf, berlaku berlebih-lebihan. Maka penyebab berikutnya kaum Samud dibinasakan oleh Allah adalah pada firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat yang berikutnya, yaitu 152.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yaitu mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Hadirin dan dimuliakan Allah, jika kita hari ini pergi ke Jordania, maka kita dapat melihat langsung sisa-sisa bangunan-bangunan kokoh dan indah peninggalan kaum Samud. Mereka kaum Samud membangun negeri mereka dengan gagah, dengan luar biasa. Tapi kenapa pada ayat di atas dan di ayat lain misalkan surat An-Naml ayat 48, Allah mengatakan bahwa mereka itu membuat kebinasaan di permukaan bumi, bukan membangun, bukan memperbaiki. Ini kontradiksi. Di ayat yang lain Allah mengatakan mereka membangun. Kenyataannya juga hari ini kita bisa lihat betapa besar bangunan yang mereka lakukan dulu sampai sekarang. Saking besarnya, saking hebatnya kekuatan bangunan itu sampai sekarang masih bisa kelihatan. Tapi kenapa di surat An-Naml misalkan ayat 48 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka itu berbuat kebinasaan. Kita baca ayat An-Naml surat An-Naml ayat 48. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Dan adalah di kota itu 9 orang laki-laki. Yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Mereka membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Memang secara fisik mereka membangun. Bahkan yang dibangun bukan bangunan sembarangan. Gunung yang dipahat menjadi bangunan indah dan kokoh. Saking kokohnya sudah ribuan tahun berdiri, masih utuh sampai sekarang. Padahal yang masih tersisa sekarang juga hanya sisa-sisa dari bekas azab dahsyat yang diturunkan Allah. Bisa kita bayangkan bagaimana kira-kira asli bangunan itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Salah satu barangkali yang bisa kita ambil dari kebesaran bangunan-bangunan itu adalah apa yang kemudian muncul dari orang-orang yang berada pada kaum Samud itu. Kebesaran mereka, keilmuan mereka, kehebatan mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan, melahirkan kesombongan dalam diri mereka. Mereka merasa mampu untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Dan setan melihat peluang di situ. Setan kemudian merayu mereka, menghembus-hembuskan dalam telinga mereka, dalam diri mereka, dalam jiwa mereka, yuwaswis anfusahum, bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka tidak membutuhkan lagi kepada bantuan tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya apa yang kita bisa lihat dari cerita kisah-kisah kaum Samud, mereka merusak akhlak rakyatnya dengan perbuatan-perbuatan bebas memperturutkan keinginan hawa nafsu. Tidak ada lagi batasan halal dan haram. Yang penting senang. Dan semuanya boleh dilakukan. Infrastruktur mereka buat. Tetapi infrastruktur yang hebat itu mereka arahkan kepada pemuasan keinginan hawa nafsu mereka. Dan ketika dakwah Nabi Saleh yang datang ingin memperbaiki kondisi hidup mereka itu. Dan ingin menyelamatkan, mengingatkan mereka akan kampung akhirat. Nabi Saleh dianggap sebagai penghalang untuk menikmati kesenangan-kesenangan mereka. Akibat memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, pandangan mereka pun menjadi terbalik. Orang yang mengajak kepada keselamatan dipandang sebagai penjahat dan perampas kebahagiaan. Dan harus dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan harus dibinasakan. Dan kita tahu Nabi Saleh, akhirnya mereka binasakan. Sementara orang-orang yang menjerumuskan mereka kepada kehinaan dunia dan kesengsaraan akhirat dijadikan sebagai teman setia dan pemimpin yang ditaati. Terlena dengan pandangan-pandangan silaunya dunia. Apalah artinya pembangunan secara fisik apabila mental, apabila moral, apabila akhlak orang-orang yang menempati dan yang tinggal di sekitarnya hancur. Sebagaimana yang disebutkan oleh penyair Ahmad Syauqi Beg. Seorang penyair Ahmad Syauqi Beg pernah mengatakan, "Wa innamal umamul akhlaqu ma baqait, fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu." Sebuah peradaban itu tetap eksis selama akhlaknya masih eksis. Tetapi bila akhlaknya sudah lenyap, maka lenyaplah pula peradaban itu. Karena mayoritas penduduk negeri itu kafir dan mendukung kekafiran. Sementara orang-orang yang betul-betul berusaha untuk menjadi orang yang baik
dan berjuang untuk memperbaiki keadaan hanya menjadi minoritas, akhirnya Allah mengirim azab dahsyat yang membinasakan mereka semua. Tentu saja setelah Allah menyelamatkan Nabi Saleh bersama orang-orang yang mau beriman terhadap risalah yang beliau bawa. Pada akhirnya Allah memberitahukan kepada kita di surat An-Naml 51 dan 52 bagaimana Allah membinasakan kaum Tsamud. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim, maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka. Anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in, kami akan binasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu, maka itulah rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Sungguh yang pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi mereka orang-orang yang mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama dengan khusyuk, dengan tulus dan ikhlas, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kita berdoa, semoga negeri ini yang berusaha untuk membangun demi kesejahteraan penduduknya, demi rakyatnya, tidak semata-mata hanya ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia, bahwa negara ini penduduknya adalah negara yang makmur semata-mata dari segi pembangunan fisik semata-mata. Bagus infrastrukturnya, hebat jalan-jalannya, naik indeks-indeksnya, tetapi kemudian moral akhlak negeri, kaum penduduk dari negeri ini tidak lagi kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang akan diturunkan, yang bisa saja tidak hanya datang dan menimpa kepada orang-orang yang zalim itu, tetapi juga akan menimpa kepada orang-orang yang tidak punya dosa sama sekali dan tidak punya salah sama sekali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman ahsana ilaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله برحمتك، ارحمنا يا الله برحمتك، ارحمنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.